Selamat datang di Kelas Enjoy. Kali ini kita bedah sosiologi kelas 12. Fungsionalisme versus teori konflik. Yuk kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita hari ini. Kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang super menarik nih, yaitu soal gimana sih masyarakat kita ini sebenarnya berfungsi, berevolusi, dan kadang-kadang malah menghancurkan dirinya sendiri. Pernah kepikiran gak sih kenapa masyarakat kita tuh terus-menerus berubah? Kayak gak pernah diem gitu. Nah, ini dia teka-teki utama peradaban manusia yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, let's dive into this. Hari ini kita bakal pakai dua kacamata beda buat melihat masyarakat. Mulai dari anatomi fungsionalisme, lalu kita bedah skema agil, lanjut ke dinamika teori konflik, dan terakhir kita adu antara konflik versus konsensus. Yuk, langsung aja. Selamat datang di Kelas Enjoy. Bantu subscribe ya. Bagian pertama, anatomi fungsionalisme. Dalam kacamata fungsionalisme, coba bayangin deh, masyarakat itu bukan cuma sekumpulan orang acak, tapi ibarat satu mesin raksasa yang super canggih dan selalu nyari keseimbangan. Sosiolog Talcott Parsons tuh bilang, perubahan sosial itu sebenarnya pelan banget, kayak evolusi. Jadi, kalau ada satu bagian dari mesin ini yang goyah atau berubah, bagian-bagian lainnya bakal otomatis nyesuaiin diri buat ngembaliin stabilitas yang sempurna itu. Masuk ke bagian kedua, kita akan membedah yang namanya skema agil. Nah, pertanyaannya gimana sih mesin harmoni ini beneran beroperasi? Parsons merumuskan 4 langkah mutlak yang muter terus kayak siklus. Ada adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi. Atau biar gampang diingat, AGL. Ini tuh ibarat survival kit yang wajib banget diikutin sama sistem sosial apapun biar nggak hancur. Penasaran gimana praktiknya di dunia nyata? Langkah pertamanya, adaptasi. Bayangin gini, ada satu komunitas yang tiba-tiba kena krisis ekonomi parah. Bener-bener guncangan besar dari luar. Nah, sistem ini mau nggak mau harus bisa ngatasin kondisi eksternal yang bahaya ini. Biar bisa survive di tengah kekacauan, masyarakat harus pintar-pintar nyesuaiin perilakunya sama lingkungan barunya, dan juga nyesuaiin lingkungan itu sendiri sama kebutuhan mereka. Begitu mereka sukses beradaptasi, langkah selanjutnya adalah pencapaian tujuan atau goal attainment. Di sini, sistem harus bisa nentuin satu tujuan utama bareng-bareng. Kayak, oke, kita udah paham realita baru kita, sekarang mari kita bangun lagi kota kita sama-sama. Terus, mereka bakal ngerain semua energi dan usaha buat capai target bersama itu. Lanjut ke integrasi. Ini nih mesin penggeraknya. Integrasi yang ngatur jalinan hubungan antara langkah-langkah tadi. Di tahap ini, masyarakat dituntut buat nggak egois jalan sendiri-sendiri, tapi harus saling kerjasama lintas sektor. Kenapa? Ya buat ningkatin performa keseluruhan dan ngebangun kesadaran kolektif, biar roda struktur sosialnya bisa muter tanpa hambatan. Dan yang terakhir dari skema agil ini adalah latensi alias pemeliharaan pola. Buat bisa bertahan dalam jangka panjang, sebuah sistem butuh fondasi yang kuat kan? Disinilah masyarakat memelihara, ngelengkapin, dan memperbaiki nilai-nilai serta norma budaya dasar mereka. Nilai-nilai baru yang udah kebentuk ini bakal dijaga kuat-kuat, karena ini yang bakal jadi standar budaya baru buat nopang tindakan mereka di masa depan. Oke, tarik nafas dulu. Sekarang di bagian ketiga, dinamika teori konflik. Sekarang, lupakan sejenak soal harmoni dan keseimbangan yang manis tadi. Kenyataannya, dunia itu seringkali jauh lebih bergejolak. Karl Marx pernah bilang dengan cukup tajam, tanpa adanya konflik, tidak akan terjadi kemajuan. Buat perspektif teori ini, gesekan sosial itu bukan penyakit yang harus disembuhkan, melainkan justru mesin utama yang mutlak dibutuhin supaya masyarakat bisa maju. Nah, pemikir lain, Ralph Dahrendorf, bawa ide ini lebih jauh lagi. Dia menyatakan, makin intens konflik yang terjadi, makin besar pula tingkat perubahan struktur dan reorganisasi. Poin pentingnya di sini, disintegrasi atau perpecahan itu bukan error dari sistem, tapi justru katalisnya. Konflik yang panas dan intens itulah yang bakal memicu perombakan struktur masyarakat dengan sangat cepat. Jadi, menurut teori konflik ini, elemen-elemen di dalam masyarakat itu emang dari sananya udah jadi pemicu gesekan dan disintegrasi. Terus pertanyaannya, kalau emang gitu kenapa masyarakat kita nggak hancur lebur aja setiap hari? Jawabannya ada pada kekuasaan. Teori ini nekenin banget peran vital para pemegang kekuasaan yang secara aktif dan terus-menerus pakai otoritas mereka, bahkan kadang pakai ancaman atau paksaan,
cuma buat nyiptain dan nahan ketertiban sosial yang sebenarnya super rentan ini. Dan ini benar-benar ngegambarin dengan pas apa yang Dahrendorf sebut sebagai sosiologi dua bagian. Karena masyarakat itu sendiri adalah sumber perpecahan sekaligus kedamaian, Dahrendorf membaginya jadi dua pilar. Di satu sisi, ada teori konflik yang ngulik soal konflik kepentingan dan gimana penguasa pakai paksaan. Di sisi lain, ini berhadapan langsung sama teori konsensus yang fokusnya malah nguji nilai-nilai integrasi dan kebersamaan di dalam masyarakat itu sendiri. Masuk ke bagian terakhir kita, konflik versus konsensus. Mari kita aduk kedua paradigma ini secara langsung, head to head. Fungsionalisme ngelihat perubahan itu jalannya pelan, berevolusi. Tapi teori konflik, perubahan itu cepat dan sangat bergantung sama intensitas pertikaiannya. Terus, fungsionalisme fokusnya ke gimana sistem menyesuaikan diri pakai skema agil tadi. Sementara teori konflik fokusnya murni ke perebutan kekuasaan. Singkatnya nih, yang satu ngelihat masyarakat itu saling melengkapi dan kerja bareng, yang satu lagi ngelihat masyarakat itu isinya kompetisi, paksaan, dan intrik kepentingan. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan pamungkas buat direnungin. Coba deh perhatiin, realitas sosial di sekitar Anda saat ini. Menurut Anda, apakah kita ini sebenarnya adalah sebuah sistem kooperatif yang selalu berusaha mencari keseimbangan? Atau jangan-jangan kita ini cuma ada di arena pertempuran tanpa akhir yang digerakin oleh konflik? Silakan pakai kedua lensa ini buat ngamatin dinamika dunia di sekitar Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini. Sampai jumpa. Selamat mengerjakan soal sosiologi hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa. Aturan latihan soal pertama. Sebelum memulai ujian, tuliskan nama dan kelasmu di bagian pojok kanan lembar jawaban. Kedua, tuliskan juga soal ini ada di materi pembahasan keberapa. Lihat judul video ini, materi 1 atau materi 2 dan seterusnya. Ketiga, setelah itu, tuliskan soal dan cukup jawaban yang paling tepat. Kerjakan sungguh-sungguh untuk tambahan nilaimu. Semangat dan jangan lupa berdoa. Terima kasih sudah mengerjakan soal dengan baik. Jangan lupa subscribe channel Kelas Enjoy dan Terima kasih. Terima kasih. silakan.